Sinan merencanakan pekerjaan bangunannya. Dia membuat masjid sebagai tempat berkumpul dari semua gedung lainnya. Contohnya, konstruksi Masjid Sulaimania itu sendiri. Ini bukan gedung tunggal. Sinan sebenarnya membangun kompleks yang merupakan kombinasi beberapa bangunan dengan fungsi yang berbeda, tapi semua terhubung dengan gedung utama, yaitu masjid. Adalah metode perencanaan kota dalam arsitektur Islam dipegang oleh Sinan. Pada waktu arsitektur Renaissance berkembang dengan pesat dalam bentuk bangunan yang berbeda, Sinan membuat masjid sebagai tempat kegiatan sosial. Kompleksnya terdiri dari madrasah, hamam, tempat mandi uap, tradisi penduduk lokal. Dia mendirikan rumah sakit, imaret, dapur tempat memasak untuk fakir miskin, dan karavanserai, tempat sementara untuk para pedagang. Sebenarnya, Sinan menempatkan masjid sebagai pusat pengembangan pendidikan, budaya, perdagangan, kesejahteraan, dan keagamaan. Bakat Sinan dalam arsitektur mulai terlihat ketika dia bergabung dengan Janissary, pasukan utama pemerintahan Ottoman. Sinan memperlihatkan bakatnya dalam arsitektur dan teh ketika bertugas. Kebolehan beliau dapat dilihat apabila beliau berjaya membina sebuah jambatan di atas sungai Prat di Moldavia dalam masa cuma 13 hari. Bila ketua arkitek pada masa itu yang bernama Asim Isa meninggal dunia dalam tahun 1529, memang Sinan telah pun dilantik untuk menggantikan arkitek tersebut. Sejak itu, Sinan mendirikan berbagai bangunan seperti di Buyuk Tekmesi, membentang di sepanjang gurun di dekat sungai Marmara. Dengan panjang 636 meter atau 2000 kaki, jembatan ini menjadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan Istanbul dengan negara Eropa lainnya. Terdapat 28 pondasi yang berfungsi sebagai penahan beban, dibangun di sepanjang jembatan ini. Dibagi oleh 4 buah lorong dengan lebar 7 meter atau lebih dari 22 kaki. Sinan membutuhkan waktu setahun untuk menyelesaikan bangunan ini setelah menerima surat perintah dari Sultan Sulaiman. Di samping itu, dia juga membangun karavanserai sebagai tempat istirahat sementara bagi para pedagang dan barang bawaan mereka. Sinan membangun 48 karavanserai selama 10 tahun sebagai kepala arsitek. Dia juga membangun akuaduk atau sistem penyaluran air untuk sarana penduduk Istanbul pada waktu itu. Sentuhan arsitektur Sinan juga terlihat pada istana Topkapı. Setiap konstruksinya mempunyai peran dan arti. Dia membangun tidak hanya untuk nilai keindahannya. Sebagai contoh ruang terbuka ini, Sinan membuat alur pada lantai. Ini dibuat agar air hujan tidak menggenang, dan dia membuat jalur pembuangan air hujan ke tempat penampungan yang terletak di bagian bawah istana. Penampungan ini digunakan sebagai kolam bermain bagi anak-anak raja untuk bermain dengan perahu kertas. Di sebelahnya kolam renang yang bisa digunakan pada musim dingin dan panas. Selama hampir 50 tahun pengabdiannya, Sinan membangun lebih dari 360 bangunan untuk tempat ibadah, prasarana umum maupun militer. Walau dia ditetapkan sebagai arsitek kerajaan, dia tetap melanjutkan gaya hidupnya yang rendah hati dan selalu sederhana.
Dia memakai gelar Al-Hakimul Fakir, yang artinya Sinan manusia miskin. Dia meninggal dunia pada usia 98 tahun dan dimakamkan di pemakaman yang cocok bagi orang yang sederhana. Makamnya terletak di tepi jalan dekat komplek Masjid Sulaimaniyah. Sinan membangun tidak hanya untuk ketenarannya sendiri, tapi juga agar lebih dekat dengan Yang Maha Besar. Setiap karyanya adalah garis antara dia dan penciptanya, seperti kata-kata terakhir Sinan. Aku berharap generasi mendatang akan melihat karyaku untuk memahami ketekunanku dan akan mengingatku dalam doa mereka.